Pak Syailendra dan teman-teman, perkenalkan nama saya Jason Jo, NIM 1641934 dari kelompok 3. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 yaitu Yaswa dengan NIM 1641930 dan Piero dengan NIM 1641938 akan mempresentasikan video tentang RBL kami yang berjudul Metode Magnetotelurik. Selamat menikmati. Pertama-tama, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu metode magnetotelurik. Metode magnetotelurik merupakan salah satu metode dalam bidang geofisika yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan perhitungan terkait lapisan-lapisan batuan yang terdapat di bawah permukaan bumi dengan memanfaatkan sifat resistivitas dan konduktivitas batuan. Jadi, metode magnetotelurik ini merupakan suatu metode yang menggunakan gelombang dan medan elektromagnetik yang ada di alam untuk mengetahui sifat-sifat batuan yang ada di bawah bumi. Jadi metode magnetotelurik ini digunakan untuk mendeteksi adanya minerba atau mineral dan batu bara dan migas minyak dan bumi. Prinsip dasar metode magnetotelurik ini merupakan berdasarkan persamaan Maxwell yang bisa dilihat di sini dan juga persamaan Helmholtz yang bisa dilihat di sini. Jadi pada intinya itu metode magnetotelurik ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mencari mineral di dalam bumi. Jadi metode magnetotelurik ini digunakan dalam bidang geofisika. Peralatan yang digunakan pada metode magnetotelurik adalah magnetometer, koil induksi magnetik, laptop, elektroda listrik, GPS, dan juga kabel. Kekurangan metode magnetotelurik. 1. Sinyalnya merupakan sinyal natural, sehingga tidak beraturan. 2. Processing datanya kompleks. 3. Perubahan kurva apparent resistivity terkadang signifikan. Kelebihan metode magnetotelurik. 1. Penetrasinya sangat dalam. 2. Memberikan informasi pada area non-seismik. 3. Tidak memerlukan transmitter. 4. Alatnya ringan. 5. Hampir dapat diakses di mana saja. 6. Hanya berdampak ringan pada lingkungan. 7. Prosedur interpretasi 2 dimensi dan 1 dimensi berkembang dengan baik. Halo, nama saya Yusman Hidayat di 164-19030 dari kelompok 3 RBL Fisika Dasar kelas K12. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan perhitungan metode magnetotelurik. Nah, jadi prinsip dasarnya kan tadi sudah dijelaskan bahwa metode magnetotelurik ini adalah perhitungannya itu berdasarkan persamaan Maxwell dan persamaan Helmholtz. Nah, dari persamaan Helmholtz-nya kan tadi A-nya itu adalah amplitudo. Nah, karena kita di sini akan meninjau besaran medan magnet dan medan listrik, maka besar amplitudonya itu kita ubah menjadi besar dari amplitudo medan listrik dan medan magnet. Nah, dari persamaan 2.1 sama 2.2 ini itu kan gelombangnya itu kan merupakan fungsi periodik sinusoidal dengan persamaannya E pangkat I omega T. Nah, maka dari substitusi nilai eksponen I omega T ini, kita bisa mendapatkan persamaan berikut, yaitu I omega mu 0 sigma E sama dengan K kuadrat E. Nah, di persamaan ini kita bisa menentukan besar dari bilangan gelombang, yaitu besarnya itu akar dari I omega minus sigma. Nah, dengan
menggunakan persamaan diferensial order 2, kita juga bisa menyatakan bilangan gelombang sebagai berikut, yaitu plus min alpha plus I beta dengan alpha dan betanya itu adalah akar dari omega mu 0 sigma per 2. Nah, seperti yang kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik alami itu kan bergerak secara vertikal karena perbedaan besaran konduktivitas antara atmosfer dan bumi yang sangat besar. Nah, jadi kita bisa meninjau perubahan besaran medan listrik dan medan magnet terhadap kedalaman dari bumi, kedalaman dari batuan itu. Nah, dengan melakukan dekomposisi persamaan 3.1 yang tadi, yang ini nih, kita bisa mendapatkan persamaan berikut, yaitu turunan parsial kedua dari medan listrik terhadap kedalaman sama dengan K kuadrat X. Nah, dari persamaan 5 ini, kita bisa menemukan solusi elementer dengan menguraikan besar dari bilangan gelombang menjadi alfa dan beta. Didapat besarnya itu adalah seperti ini. Di persamaan 6.2 yaitu M eksponen min I alpha Z eksponen min beta Z ditambah N eksponen plus I alpha Z eksponen beta Z. Nah, di sini terdapat komponen imajiner yaitu I alpha Z. Nah, ini menandakan variasi sinusoidal gelombang elektromagnetik terhadap kedalaman. Jadi, kita bisa meninjau variasi sinusoidalnya. Nah, sedangkan komponen real yaitu beta Z itu menandakan dari faktor atenuasi, yaitu faktor yang mencirikan seberapa mudah volume material dapat ditembus oleh gelombang elektromagnetik. Nah, sumu Z-nya sendiri itu dan konstanta M dan N itu menandakan syarat batas yang bergantung pada medium yang ditinjau pada kedalaman tertentu. Nah, dari persamaan persamaan medan listrik, kita juga bisa mendapatkan solusi elementer dari medan magnet dengan sama ya, mendekomposisi persamaan 3.1 yang tadi, yang ini, dan juga melakukan sedikit substitusi, kita bisa mendapatkan dOEX per dOZ itu sama dengan I omega mu 0 BY. Nah, di sini kenapa EX dan BY? Karena dalam gelombang elektromagnetik kan medan listrik dan medan magnet itu tegak lurus ya. Nah, tegak lurusnya itu di sini secara horizontal dan pergerakannya itu menuju ke dalam bumi. Nah, dari persamaan 7 ini kita bisa mendapatkan persamaan dari medan magnet, yaitu seperti berikut ya. Nah, dari besaran medan magnet dan medan listrik yang kita dapatkan pada kedalaman tertentu, kita bisa menghitung besar dari impedansi intrinsik dari batuan pada kedalaman tertentu tersebut, yaitu dengan membagi besar medan listrik dengan medan magnet. Nah, setelah didapat besar impedansi intrinsik ini, kita bisa menentukan besar dari resistivitas batuan tersebut. Dengan melakukan sedikit mengotak-atik rumus, kita bisa menemukan besar dari resistivitas itu sama dengan 1/0 mu 0 dikali impedansi intrinsik dikuadratkan. Nah, besar dari resistivitas yang kita temukan ini, kita bisa menentukan besar dari skin depth. Nah, skin depth ini adalah
besar dari kedalaman penetrasi atau kedalaman investigasi gelombang elektromagnetik pada medium tertentu. Nah, rumus dari skin depth-nya itu sendiri adalah sebagai berikut, yaitu akar 2 rho per omega mu 0. Nah, jadi setelah kita menemukan besar resistivitas dan besaran skin depth, kita bisa melakukan pemodelan terhadap lapisan-lapisan batuan yang berada di bawah permukaan bumi. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Mungkin ini lebih jelas. Nah, di sini besar resistivitas itu dinamakan oleh warna-warna, di mana bisa kita lihat semakin gelap itu besar resistivitas semakin besar. Nah, lalu besar skin depth-nya itu sendiri bisa kita tentukan dari ini nih, kedalaman dari suatu lapisan dengan resistivitas yang sama nih. Jadi ketika mediumnya itu berubah, maka besar dari skin depth-nya itu akan berubah karena perubahan besar resistivitas. Seperti itu. Jadi tujuan dari metode magnetotolik ini berdasarkan perhitungan-perhitungan tadi adalah melakukan pemodelan terkait lapisan di bawah permukaan bumi dengan menentukan besar dari resistivitas batuan dan juga besar dari skin depth. Seperti itu. Nah, lalu kesimpulan yang bisa kita ambil dari metode magnetotolik ini adalah metode magnetotolik ini adalah merupakan salah satu metode non-seismik geofisika, di mana di sini kita hanya mengandalkan gelombang elektromagnetik dari alam. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan gelombang seismik buatan yang itu bisa berdampak buruk terhadap alam. Nah, di sini prinsip fisika yang digunakan pada metode magnetotolik adalah yaitu persamaan gelombang Maxwell dan juga persamaan Helmholtz. Nah, metode magnetotolik ini memanfaatkan sifat kelistrikan dari batuan, yaitu sifat resistivitas dan konduktivitas. Nah, dari besar resistivitas dan konduktivitas ini kita bisa mencari sumber daya yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari panas bumi di dalam permukaan bumi itu dia kan sifat dari panas bumi itu resistivitasnya tinggi nih. Nah, kita bisa menentukan dengan metode magnetotolik ini. Kita juga bisa menentukan kedalaman dan juga melakukan interpretasi dan visualisasi geologi dari sumber daya tersebut di kedalaman tertentu. Nah, lalu proses induksi elektromagnetik terjadi anomali ya di bawah permukaan tanah. Jadi kan medan elektromagnetik alam itu cenderung konstan. Nah, sedangkan di sini kita memerlukan besar medan gelombang elektromagnetik yang berubah-ubah, maka kita mengubah gelombang elektromagnetik alam primer itu menjadi gelombang elektromagnetik sekunder. Nah, kemudian ubahan tersebut direkam oleh alat dari magnetotolik. Perbedaan resistivitas antara atmosfer dan permukaan tanah menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik itu merambat vertikal ke bawah tanah. Jadi kita bisa gampang mengukur kedalaman dari batuan karena geraknya itu vertikal. Nah, lalu berdasarkan sifat perambatannya, kedalaman penetrasi atau skin depth itu bergantung pada frekuensi dan resistivitas. Semakin besar resistivitas dan juga semakin kecil frekuensi, maka akan semakin besar nilai dari skin depth itu sendiri. Nah, metode magnetotolik ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode geofisika seismik yang salah satunya sudah saya jelaskan tadi. Jadi metode magnetotolik ini bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan di batuan yang cenderung mudah hancur oleh guncangan, misalnya di pegunungan kapur. Seperti itu. Nah,
Namun, metode magnetotelurik ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan oleh para ahli geosains dan geofisika yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, perkembangan ilmu geofisika ke depannya dituntut untuk bisa mengurangi beberapa kekurangan yang terdapat pada metode ini, ataupun juga bisa menemukan metode geofisika lain yang lebih modern, sehingga kegiatan eksplorasi dan penelitian geosains dapat semakin efektif, efisien, dan ekonomis. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan penggunaan gelombang elektromagnetik pada pengukuran perhitungan metode magnetotelurik pada bidang geofisika. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya mewakili kelompok 3 RBL.